ya, seperti itu. Yang ketiga, fi sholat, dan wanita dalam keadaan sholat apa saja Pak? Jami'ul badani, semua badan Pak, ilal wajha wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi ketika wanita sholat, seluruh badannya ditutupi kecuali muka dan telapak tangan. Jadi muka dan telapak tangan nggak boleh dihijab Pak, nggak boleh pakai cadar ketika sholat. Jadi wanita itu ketika sholat nggak boleh pakai cadar, termasuk tawaf Pak, keliling Ka'bah. Karena bagian ritual tawaf itu sama dengan sholat. Jadi nggak boleh menutup mukanya dan kedua telapak tangannya. Ya, itu ketika sholat Pak. Ya, jadi wanita itu harus membuka cadarnya ketika dia sholat dan ketika dia mengelilingi Ka'bah, ya, ketika tawaf. Nah, seperti itu Pak. Kemudian yang keempat, bagi wanita yang merdeka, ya, bersama dengan laki-laki yang lain, yang asing, ya, yang asing. Gimana Pak? Jadi sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika perempuan keluar, maka auratnya jami'ul badani, seluruh badannya adalah aurat. Maka sebenarnya di dalam mazhab Imam Syafi'i ini, ya, kita belajar dulu, nanti kita ada pembahasannya, ada catatannya Pak, di catatan kakinya, ya. Jadi kalau pendapat muktamad dari mazhab Imam Syafi'i bahwa wanita keluar rumah wajib menutup seluruh badannya. Ya, makanya kalau dalam mazhab Imam Syafi'i Pak, pendapat muktamad, pendapat terkuatnya adalah termasuk memakai cadar. Ya, memakai cadar apabila keluar rumah, karena dia berhadapan dengan orang asing, dengan laki-laki asing dan sebagainya. Nah, tetapi ada catatan di sini Pak, ada catatan hukumnya. Jadi di sini wajah dan kedua telapak tangan itu pendapat muktamad dari Imam Syafi'i. Jadi pendapat yang terkuat dari mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada yang mengatakan, perhatikan di sini Pak, wajah dan kedua tangan, ya, kalau syaratnya aman dari fitnah, nggak jadi masalah Pak, dan tidak terhubung dengan syahwat. Jadi kalau misalnya dia orang melihat dia tidak ada syahwat, gak ada masalah. Cuma masalah kalau melihat orang lain, misalnya laki-laki lain melihat perempuan itu bersyahwat, maka berarti posisi wanita itu adalah cantik Pak. Nah ini Pak, hati-hati Pak. Maka kalau cantik dan wanita laki-laki lain tertarik, maka itu berdosa. Makanya syaratnya adalah aman dari fitnah. Syaratnya aman dari fitnah, ya. Kalau udah aman dari fitnah, maka nggak masalah, ya. Tidak memakai cadar, ya. Boleh memperlihatkan muka dan telapak tangan. Nah itu pendapat pertama Pak, pendapat pertama. Nah berkata lagi, ya, ulama Syafi'iyah yang lain, yaitu Syekh Bajuri, ya. Syekh Bajuri itu adalah pengarang kitab Hasyiah Bajuri, ya. Syekh Bajuri, ya, dikatakan begini, wala ba'sa bitaklidi tsani, ya. Maka tidak mengapa mengikuti taklid yang kedua, ya. Karena kata beliau zaman ini susah Pak untuk tidak keluar rumah. Perhatikan ya, bahwa perempuan itu nggak mungkin keluar rumah, tidak mungkin tidak keluar rumah, ya. Pasti keluar rumah, ya. Pasti ngaji, ya kan? Pasti dia belajar. Nah itu susahnya Pak, ya. Maka dikatakan oleh Syekh Bajuri mengatakan tidak mengapa perempuan memperlihatkan muka dan telapak tangannya ketika dia pergi Pak keluar rumah, di jalan-jalan dan di pasar-pasar, karena kesulitannya untuk tidak, nggak mungkin kalau dia tidak keluar rumah Pak saat ini, ya. Maka boleh mengikuti pendapat, ya, asal di sini dikatakan tidak memakai perhiasan yang berlebihan, ya, tidak memakai perhiasan yang berlebihan, ya, karena larangan sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, ya. Maka tidaklah ya mereka para perempuan itu, ya, memakaikan perhiasan illa kecuali ma dhahara minha, apa yang tampak atasnya.
Jadi kalau perempuan Pak pakai cincin boleh, pakai gelang boleh, tapi tidak berlebihan. Jadi tidak menampakkan perhiasan yang membuat orang lain tergoda. Nah itu Pak, jangan pamer ya, maksudnya seperti itu. Nah jadi walaupun pendapat muktamad Imam Syafi'i, pendapat para ulama Imam Syafi'i mengatakan kewajiban perempuan keluar rumah itu menutupi seluruh auratnya, tapi ada pendapat ulama lain dalam mazhab Syafi'iyah yang mengatakan karena secara sulitnya ya nggak mungkin perempuan untuk tidak keluar rumah, apalagi dia berbelanja, mengantarkan anak dan sebagainya, maka diperbolehkan dia membuka mukanya ditampakkan dan telapak tangannya ya, asal tidak menimbulkan fitnah. Jangan sampai karena sebab itu dia